semuanya, kembali lagi di Podcast ID bersama gue Dimas Alpi Mahdian. Dan kita kembali lagi di konten entrepreneur muda, pemuda aktif penuh dengan karya. Dan kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol sedikit dengan ketua dari geng kampus. Enggak bercanda. Dengan Kak Rais. Jadi Kak Rais ini dulu dia merupakan ketua Rohis waktu gua kelas 10 dan Kak Rais dulu kelas 12 kan ya? Di kelas 12. Iya, pas kelas 12. Terus juga Kak Rais juga setelah lulus langsung kerja ya kayak? Langsung kerja, alhamdulillah. Langsung kerja, alhamdulillah. Dan sekarang mutusin buat buka usaha. Kak Rais, akhir-akhir ini kesibukannya apa sih, Kak? Kalau untuk sekarang sih sibuk, kemarin abis selesai kuliah kan. Selesai kuliah, udah selesai kuliah. Maksudnya resign dari pekerjaan. Iya. Dan memutuskan untuk kuliah. Jadi lagi sibuk-sibuknya kuliah sama penyesuaian lah semester awal. Semester awal, semester berapa sih? Semester 1? Baru masuk semester 1. Baru masuk semester 1? Gue berasa tua dong. Semester 3 Gue berasa jadi muda lagi. Enggak kelihatan kayak gitu lah. Tapi lu jurusan apa di kampus? Sekarang sih gue ngambilnya jurusan psikologi. Psikologi? Iya. Ih, jauh banget. Jauh banget emang. Kan namanya juga orang memilih kuliah kan kayak milih jalan hidup ya. Jadi milih apa yang harus disuka juga biar nikmatin semua prosesnya. Keren banget sih. Gila sih. Terus habis ini lo habis kuliah ini sembari ngebuka usaha ini. Ini ngebuka usaha sendiri atau gimana, Kak? Oh, kalau usaha ini sih kita partneran berempat. Jadi isinya tuh ada 4 orang. Yang pertama gua, terus ada 2 orang alumni sekolah gua, sama 1 orang tadinya dia juga kayak instruktur gitu di ekskul di sekolah gua juga. Gitu. Oh, gitu. Emang kenapa mulai usaha ini gitu? Kenapa mulai? Iya. Karena lu lah gitu. emang dasarnya kita dari awal tuh pertama emang pengen banget yang namanya buka usaha. Emang pengen banget yang namanya bikin apa namanya? Usaha apalagi dalam khususnya itu bidang makanan sih. Emang itu sih dasarnya. Kenapa bidang makanan? Kenapa bidang makanan? Karena 3 orang ini nih yang selain gua itu semuanya ya bisa dibilang punya jam terbang lah di apa namanya dunia kulineri. Oh, iya dulu lu masuk hotel ya? Ya gua kan perhotelan dulu. Hotelan terus ikut eskul masak-masak juga kan? Kalau bukan gua sih kayak ada satu lagi di antara kita berempat tuh ada yang ikut ekskul makanan itu. Dan satunya lagi tuh tadinya dia instruktur di situ. Ikut join sama kita. Terus gimana tuh itu cara ngebagi tugasnya gitu kan lu buat usaha ini kan berempat gitu ya? Dan gimana cara lu bagi apa namanya? Bagian kerjanya gitu, apa lu bagian ini, lu bagian ini gitu. Kalau untuk pembagiannya sih balik lagi kan kayak yang awal gue pernah bilang ya. Kalau apa tuh namanya 3 orang di sini tuh bisa dibilang punya jam terbang tinggi lah di bagian makanan. Nah, jadi 3 orang ini fokus di bagian dapur untuk semua pengelolaan makanan, mulai dari pembuatan resep, pembuatan apa namanya kira-kira cocoknya dijual berapa nih, atau modalnya butuh berapa nih. Nah, itu semuanya fokus di situ. Nah, kalau untuk gue sendiri, gue itu di bidang marketing sama di bidang apa namanya pelayanannya. Karena kan basicnya gue juga perhotelan kan. Iya kayak gitu sih. Oh begitu. Jadi lu mulai usaha ini bareng-bareng berempat terus udah dibagi secara rata juga tentang penugasannya gitu kan. Tugas dan tanggung jawabnya ya. Iya, tugas dan tanggung jawabnya. Udah resmi banget. Apalagi lu di bagian marketing juga ya. Emang di bagian di marketing itu emang lu kepengenan sendiri atau keputusan bareng-bareng? Kalau untuk marketing sih ya balik lagi kan karena gue juga suka juga kayak namanya berhubungan sama orang gitu loh. Dan kenapa gue milih psikologi kan juga di marketing itu menurut gue ya ini pendapat gue. Iya. Itu butuh juga gitu loh yang kayak ilmu psikologi karena kan kita bisa tahu orang tuh sukanya apa. Kira-kira orang tuh kita bisa bikin orang lain tertarik tuh dengan cara apa. Bener. Makanya juga gue ngambil psikologi juga buat mendukung usaha gue ini. Gitu. Di kampus gue juga sih kan gue ngambil jurusan manajemen ya. Terus sekarang nih lagi baru-baru ngebahas tentang manajemen pemasaran. Nah, bener banget. Jadi ada faktor dari faktor internal dari suatu konsumer
gimana caranya supaya tertarik itu melalui faktor psikis itu. Mungkin faktor psikisnya itu bakal bisa lebih dalamin lagi sih itu. Iya. Menurut gue sih. Jadi kayak lebih banget terkena banget, senang juga ya Kak Rais tentang masuk ke dunia sama masyarakatnya seperti itu. Oh iya, sebenarnya dari modal awal ini boleh dong maksudnya tahu tentang bagaimana mungkin ada juga teman-teman yang mau mulai usaha, ada juga teman-teman yang lagi ngerintis usahanya. Kira-kira berapa sih mungkin modal awal buat ngediriin ini NYR? Kalau untuk modal awal sih, ini kan kita langsung konsepnya dine in ya, bisa makan di tempat dan juga bisa take away juga. Nah untuk modal dine in ya seperti biasa agak lumayan gede. Ya paling gimana caranya kita neken-nekennya aja. Kalau untuk di sini sih modalnya kurang lebih sekitar 40-an. Termasuk barang, termasuk sewa tempat. Mulai dari listrik mungkin, listrik, meja-meja, semua bahkan termasuk riset. Karena kan di dunia kuliner itu kan kita nggak bisa langsung ngeliat dari YouTube langsung bikin langsung kita jual, nggak bisa. Kita harus tahu juga ibaratnya kalau kita nggak yakin sama produk kita, apalagi orang yang beli. Gimana caranya kita yakin dulu sama produk kita, lalu kita membuat orang yakin dengan produk yang kita sendiri udah yakin. Jadi lebih gampang untuk membuat orang itu bisa belilah ibaratnya kayak gitu. Iya. Boleh tahu nggak, lu secara pribadi gitu ngumpulin modal itu secara patungan atau gimana? Ya kalau untuk modalnya di sini patungan kita. Patungan gitu? Iya, patungan antara 4 orang ini. Luar biasa sih. Kalau untuk modal awal itu jadi lu ini juga patungan dan ini bisa menginspirasi juga buat teman-teman yang mau ngedirin usaha atau mungkin kalau kalian masih ragu buat sendiri bisa ajak teman juga ya. Iya. Bisa ajak teman juga. Karena saat kita bareng-bareng itu malah justru lebih berasa gitu. Iya. Lebih berasa dengan suasana saat kita udah jadi usaha ini ya kan, biar kita ngerintis bareng. Dan ini ada yang unik nih dari namanya itu NYR. Kenapa nggak NYC gitu, New York City? Mungkin bisa kasih tahu teman-teman apa sih kepanjangan dari NYR, gimana sih lu bisa kok kepikiran namanya NYR sih gitu. Kenapa nggak NCT dan lain-lain? NCT mah K-pop. Itu fans kayaknya nih. Enggak. Nah, jadi kalau untuk nama sebenarnya untuk pembuatan usaha nama itu paling penting ya. Iya. Branding kan. Benar. Jadi nama itu menjadi cover lah ibaratnya. Cover jadi apa yang kita pengen jual. Nah, untuk NYR itu sebenarnya kita itu namanya jadi itu nama susah banget kita nyari. Kenapa orang tinggal nongkrong yuk ramein? Dan lama gitu loh. Kayak gimana ya? Kalau sekedar nongkrong yuk ramein, balik lagi. Kita lihat kondisi sekarang kan. Kondisi sekarang itu lagi COVID. Iya. COVID-19. Wait sebentar. Ini berdirinya tuh sebelum COVID atau pas COVID? Ini berdiri saat COVID. Oh, saat COVID? Saat COVID. Iya. Nah, jadi penamaan itu pertama ribet kan, balik lagi mulai dari ngeliat terus sama dan kawan-kawannya. Udah gitu juga bagaimana caranya kita menghargai juga peraturan yang udah ada kayak sekarang. Iya. Apalagi ramein kan. Nah, apalagi waktu kita bikin itu PSBB lagi berjalan. Waktu bikin tapi belum berdiri ya, tapi kita lagi melakukan konseptual. Nah, itu pertama kita punya kepikiran nama awal tuh History of Taste. History of Taste. Iya. Keren. Makanya kan ada tagline-nya kita di bawah. Iya, history. Kayak itu History of Taste karena awalnya tuh kita pengen naikin makanan-makanan yang menurut orang-orang tuh gue pernah beli ini loh waktu kecil. Contoh, makanya kita juga ada menu kayak kue cubit, kue pancong. Iya benar. Iya, sama kue laba-laba. Kue laba-laba, gue ingat banget tuh. Nah, kenapa kita pengen namanya kayak gitu, History of Taste. Nah, tapi balik lagi karena 1-2 hal akhirnya kita ganti. Nah, awalnya kita pengen langsung nulis nongkrong yuk ramein.
Cuma kita ngelihat ada peraturan di mana PSBB ini kan kita pusing sama. Terus tiap nongkrong jam 10 dirazia. Nah itu, apalagi kalau kita ngasih nama terang-terangan, nongkrong yuk ramein, nanti ada orang yang nggak suka kan? Iya benar-benar. Lah apaan sih ini lagi COVID-19, lagi PSBB, kenapa malah namanya nongkrong yuk ramein? Ini orang nggak boleh ngumpul, disuruh ngumpul, nah, kan nanti bingung kan? Iya benar-benar. Nah makanya kita pakai singkatan NYR. Oh biar aman. Iya, jadi bukan biar aman juga sih. Ibaratnya nggak ada salah paham di sini. Bukannya kita untuk mengajak orang untuk kumpul, cuma apa namanya? Ya ini tempat kalau emang lu butuh nongkrong, pengen ngumpul ya di sini bisa gitu loh. Cuma kenapa disingkat juga ya? Karena ada kondisi kayak gini ya, bukan saatnya untuk ngumpul-ngumpul kayak gitu. Berarti untuk saat ini lebih ke dine in, apa take away? Take away bisa, kalau dine in balik lagi kita harus ngikutin prosedurnya lagi. Dan tentunya kita juga ada prosedur kesehatannya tadi ya. Iya. Dan juga cuci tangan, jangan lupa menjaga kebersihan juga kan, itu paling penting. Jadi buat teman-teman nonton video ini jangan dilaporin dulu ke petugas. Karena kita udah pakai tadi standar cuci tangan juga, oke, dan juga nanti habis kita closing tiba-tiba swab datang kita diswab bareng-bareng. Pol PP udah di depan. Ngerinya begitu ya. Iya, makanya. Baru selesai closing ya kan lagi nyapu-nyapu tiba-tiba datang, permisi. Boleh minta kertas swabnya? Tapi sejauh ini nggak ada kan maksudnya? Alhamdulillah nggak ada. Nggak ada ya untungnya. Jadi tadi lu pengen ngebuat makanan yang ibaratnya itu pengen mengenang lah masa lalu kayak gitu ya. Masa lalu kita terus ada kue-kue yang apa kayak kue laba-laba yang dulu inget banget gitu, gua dulu pengalaman waktu kecil. Jadi apa sih yang sebenarnya lu tuh jual dari NYR ini? Gitu? Untuk yang gue jual sih di sini sebenarnya gue tuh ingin mengingatkan kembali buat orang-orang. Jadi market utama gue sih sebenarnya awal dari market utama gue itu adalah tempat nongkrong. Nah tempat nongkrong yang diutamain tuh semua orang bisa. Kenapa? Makanya juga gue ngasih harga-harga yang relatif murah di sini. Mungkin untuk kayak konsep-konsep kayak kedai atau yang lainnya tuh harga segini belum tentu dapat. Karena emang target pasar gue di sini tuh buat pelajar, buat orang mungkin orang yang udah berumur yang mungkin kangen sama jajanan-jajanannya yang dulu, entah itu pancong, cubit dan kawan-kawannya, itu bisa datang ke sini. Karena di sini kita nyediain dengan harga pelajar, insya Allah dengan kualitas yang paling baik, sesuai dengan protokol kesehatan kita ngelakuin produksinya, nggak melupakan kebersihan dan kawan-kawannya. Nah, kita juga ngasihkan kayak contoh kan di sini juga ada alat musik kan. Iya. Oh ini ada live musiknya juga. Ada live musik juga di sini. Mungkin lebih tepatnya bukan live musik sih. Kita ngejam bareng di sini bisa. Jadi kayak apa? Lu mau asik-asikan di sini, lu mau main musik di sini, lu mau karaokean mungkin atau pantes nggak ada kotak ini ya benar. Biasanya di situ ada ngapain? Iya jadi bebas di sini karena emang ya kita tuh nyediain di sini tempat ya lu mau have fun, mau seneng-seneng, mau nongkrong dan yang jelas insya Allah nggak terlalu nguras dompet lulu orang gitu loh. Makanya juga target utama gue sebenarnya pelajar. Nah tapi ya berhubung lagi COVID kan pelajar juga belum masuk sekolah nih. Iya jadi ya apapun insya Allah untuk harga orang-orang masih bisa kejar. Dan harga nggak jauh kok dari warkop. Iya benar nih nggak terlalu mahal-mahal banget sih. Benar nggak terlalu mahal. Kalau di Enggak malah belum ada yang nyampe 20.000. Iya. Tapi serunya tuh ada kue pancongnya, ada kue cubit. Nih kue-kue nostalgia dulu sih. Iya. Gue inget banget dulu makan kue laba-laba, kita sampai bleber-bleberan. Bleber-bleberan. Gue lupa bang. Gue mau beli nih. Terus kok sampai jatuh. Akhirnya gue, aduh sayang banget. Tapi jalannya aspal, ya kan pas diangkat ada partikel-partikel yang tidak ingin dimakan gitu kan. Ada aspal-aspalnya. Dan juga makan di sini ini gratis coret-coret atau gimana? Oh iya, ini boleh buat coret-coret. Karena kan balik lagi kan di situ juga ada apa kayak hashtagnya gitu lah kan di sini tertulis keinginan, cerita, cinta dan harapan. Iya. Kirain ini wadah untuk vandalisme. Bukan,
Bukan. Jadi di sini boleh nyoret-nyoret, cuma vandalisme tetap dilarang ya. Kita harus tetap ngejaga apapun yang udah orang lain bikin, apapun yang orang lain udah buat. Terutama di sini kan ada karya. Kita harus ngargain semua bentuk karya. Keren. Tapi dan juga coret-coret udah ada wadahnya ya. Iya. Udah ada wadahnya ya. Kita harus nyediain wadah karena semua orang punya kreativitas masing-masing. Iya. Oke, tadi itu profil tentang Karais dan ngejalanin usahanya. Minum dulu. Terus, oh ya minum dulu ya. Bentar. Bagus banget. Di podcast kemarin itu gue podcast sama Kak Adit ya. Waktu lagi referensi buku bagus. Kan tadi kebanyakan batuk. Jadi tiap ngomong tuh kayak batuk terus, aus. Ambil gelas, aduh lupa gelasnya kosong. Tapi gak apa-apa sih, maksudnya emang itu agak grogi dikit, maksudnya agak grogi gitu. Iya. Oh ya, mungkin kita bahas tentang tantangannya nih dulu. Gimana sih dari lebih ke internal lu deh, tantangan lu dari pengen ngedirin usaha ini atau mungkin pas lu ngerintis tantangannya itu kayak gimana sih? Kalau untuk tantangannya sih banyak sih. Kayak contoh, sebenarnya kita awalnya ini kan rencananya itu ada rencana bukanya itu di 2021. Emang usaha ini kita punya rencana itu dari kita masih pelajar. Itu dari kita masih sekolah. Masih pelajar. Iya, kita masih sekolah. Bahkan mungkin dari kita kelas 2 SMA. Kita udah punya rencana pengen bikin suatu usaha di mana kita pengen punya restoran. Dan ini emang impian kita. Kita pengen punya usaha sendiri, restoran, kedai yang bikin makanan. Nah, pertama mulai dari majunya pembangunan. Kan majunya pembangunan itu kan balik lagi kan kos kan, dana. Yeah. Ya itu paling berat sih ya di situ di dana kan. Apalagi juga pas kita mutusin buat berdiri ini nggak lama, COVID masuk Indonesia. Itu tantangan banget. Iya, COVID masuk ke Indonesia. Itu tuh kita muter otak di situ kan, ini gimana dan soal duit dan macam-macam. Apalagi juga gue baru resign dari kerjaan dan memutuskan untuk kuliah kan, makin banyak dana gitu kan yang keluar kan dan menguras dompet kan, maklum lah namanya juga. Dan lu enggak lah maksud gue kayak tenaga juga sih ya benar. Tenaga, pikiran, waktu. Jadi hampir semuanya itu kepake gitu loh. Bahkan sampai pusing gitu loh. Ini gue udah ada kegiatan ini, terus nanti ada kegiatan lagi, terus nanti jam sekian ada kegiatan lagi. Bener-bener bahkan istirahat itu susah, capek. Baik lagi ditambah juga kayak yang sekarang ini di sini in charge kan semuanya owner ya. Jadi owner juga berlaku sebagai petugas juga di sini. Ya itu sih tantangan dari sudut internal. Dari sudut internal, keuangan dana. Terus kesibukan sama fit kondisi kesehatan. Iya benar. Ya, karena kita tahu kan gini juga. COVID kayak gini kita harus benar-benar jaga kesehatan, jangan lupa vitamin, olahraga juga. Karena balik lagi kalau lagi kondisi sekarang kita sakit, itu kita ke rumah sakit bukannya kita sembuh, malah kita terjangkit sama virus yang kita tidak inginkan. Iya, bisa aja. Kemudian berarti solusinya mungkin bagaimana sih lu cara menghadapi masalah tersebut, tantangan-tantangan tersebut? Untuk masalah tantangan-tantangan tersebut ya, mulai dari keuangan di dana ya. Ini yang gue alami pribadi ya, mungkin gak dialamin sama teman-teman gue yang lain ya. Kan gue sebelumnya kan kerja, ya baliklah. Gimana sih anak muda kalau kerja? Kadang-kadang punya uang, lupa mau dipakai jajan, jalan kan. Apalagi gue sendiri orangnya yang suka banget yang namanya traveling sendirian, keluar kota kemana. Jadi menguras banyak tabungan gue dan akhirnya untuk membuka ini, sebelum gue buka ini tuh gue ada bisnis lain. Gue ada jual barang elektronik yang alhamdulillah keuangannya tuh muter. Jadi ketika lu ngerasa ada kesulitan keuangan, ya gue berpikir gimana caranya kesulitan ini gue selesain. Dan akhirnya gue selesain dengan cara, ya gue harus punya bisnis. Uang yang ada di dompet gue hari ini harus muter dan harus bertambah esok atau bulan depan. Gimana caranya harus kayak gitu. Kalau enggak, habis. Lu ngumpulin duit 1 miliar kalau lu nggak ngapa-ngapain, habis. Iya.
Iya. Terus yang kedua itu soal waktu. Waktu itu sih yang penting sih di manage, ditata dengan rapi. Kayak contoh, kayak gue sekarang kan sambil kuliah nih. Nah, kuliah gue lihat kuliah itu jam kuliahnya dosennya mintanya jam berapa. Contoh misalnya dosen rata-rata minta pagi kan. Nah, akhirnya memutuskan kita hasil rembuk, oke, ini bisnis kita buka dari jam sekian sampai jam sekian. Akhirnya kita buka sore sampai malam. Ya, nah itu juga enaknya kita buka sama temen nih, jadi lebih fleksibel juga. Nah, terus pertama soal waktu sama kuliah ya. Terus antara soal libur, kita kan berempat. Nah, satu orang ini kan juga lagi, alhamdulillah kemarin dapat rezeki panggilan. Dia kerja di salah satu hotel bintang 5 di Batam. Ya, dan di bidang masak-masak lagi kan, di bidang kitchen lagi. Nah, akhirnya kita tinggal bertiga kan, gimana caranya jadwal muter kan. Survive juga, benar. Iya, dan akhirnya gue ngeliat, ini jadwal kuliah gue yang full day itu hari apa. Dan akhirnya gue memutuskan jadwal kuliah gue full day, gue minta untuk gue libur. Sedangkan yang lainnya bebas juga untuk milih libur kapan. Dan itu jadwal terus fleksibel dan fleksibel. Misal contoh dosen gue ada yang berubah, minta kayak gimana, kita tinggal tuker liburan aja. Dan balik lagi, namanya buka usaha nggak boleh ada yang egois. Itu paling penting. Kalau ada yang egois, misal contoh, gue pokoknya libur harus ini, nggak boleh ganti. Itu bakal ribet. Iya sih benar. Bakal ada entah nanti salah paham atau apa, balik lagi. Dan itu lo cara ngatasin begitunya gimana tuh? Lo diomongin cara mengatasi sifat tersebut? Untuk apa namanya? Sifat egois tadi ya kan, tiap-tiap orang punya kepentingan masing-masing. Ya paling utama sih komunikasi, itu paling penting. Karena kalau nggak ada komunikasi itu salah paham. Baik itu soal entah nanti soal keuangan, entah nanti soal jadwal, waktu. Semuanya kalau nggak dikomunikasiin dengan baik, itu nanti hancur semua. Komunikasi itu nomor satu. Artinya selain itu lo harus punya keyakinan untuk meyakini diri lo untuk sungguh-sungguh buat ngejalanin usaha, dan juga apalagi saat lo berkelompok sama teman-teman lo juga mesti saling terbuka satu sama lain, saling mengkomunikasikan satu sama lain agar ya kita nggak ada namanya miskomunikasi satu sama lain. Itu dari tantangan dan solusi dari tantangan internal ya. Kita lanjut ke tantangan eksternalnya mungkin. Sepertinya saya sudah berdebat untuk tantangan paling banyak ini eksternal. Sangat umum sepertinya. Silakan biar kau saja yang menjelaskan guys. Kalau eksternal tuh banyak banget ya. Mulai dari ya seperti yang kita tahu kan COVID ya. COVID-19 ini mengunci hampir segala lini ekonomi yang ada di Indonesia kan, mulai dari pabrik, perusahaan gede, bahkan sekelas restoran ternama besar pun tutup, banyak yang tutup, dan bahkan banyak yang mengorbankan gaji karyawannya itu dipotong setengah atau lebih. Nah, itu kan balik lagi, itu tantangan yang dirasa paling berat dan sangat berat, yang susah banget buat kita mungkirin, apalagi saat kita lagi ngerintis ya, Bro. Nah, oke, jadi itu saja dari paparan tentang tadi tantangan-tantangan eksternal dan internal, dan sebenarnya tadi kita belum bahas tentang solusi dari tantangan eksternal ini. Mungkin setelah jeda berikut ini kita bakal ngebahas selanjutnya dan tentang solusi dari solusi eksternal yang akan diberikan oleh Kak Rais. Setelah berikut ini jangan sampai kelewatan. Tunggu situ aja, oke? Selamat datang kembali di Repodcast ID, di konten entrepreneur muda, pemuda aktif penuh dengan karya. Dan kita kembali lagi, tadi kita udah ngobrol tentang macam-macam profil dari Karais ini tentang usahanya, dan tadi udah ngebahas tentang tantangan internal dan tantangan eksternalnya. Dan kita belum ngebahas tentang solusi dari tantangan dari eksternal itu. Dari Karais tadi tantangan eksternalnya tentang COVID ya? Iya, tentang COVID. Lalu mungkin ada lagi tentang selain dari COVID? Kalau untuk selain tentang COVID sih, ya balik lagi gimana caranya kita membuat pelanggan itu percaya tentang kehigienisan tempat ini, tentang bahwa insya Allah makan di sini tuh juga
semua soal kebersihannya tuh SOP-nya terjamin. Itu salah satu diantaranya sih eksternalnya. Oh iya, luar biasa. Jadi tantangan eksternal itu lebih ke penyajian kita buat lebih bagus dan ya tentang COVID itu juga. Dan tadi kita sudah break dan ini udah ada menu-menu mantap tentang makanan-makanan yang ini makanannya dan minumannya apa? Ini termasuk menu andalan ya? Ya, ini menu andalan yang kita punya saat ini ya. Kita juga sebenarnya ada beberapa skema. Insya Allah tahun depan akan ada penambahan. Oh, ada wacana menu lagi? Iya, cuma untuk saat ini berikut makanan-makanan yang menurut gua paling recommended di sini. Buat kalau misalnya ada yang mau datang ke sini bisa mesen yang ada di sini diantaranya. Oh, iya. Pertama di situ paling ujung itu tuh menu ibaratnya menu riset kita sih. Kita baru bikin itu. Insya Allah akan muncul di tahun depan. Itu namanya apa? Boba. Ya, Boba, milk tea. kayak latte gitu sih dia. Kayak cappuccino latte gitu, tapi dikasih boba gitu loh. Terus selanjutnya di sebelahnya ada matcha fusion espresso, di mana teh matcha ditambahin susu, tapi ditambahin juga sama kopi. Gimana kita ngefusionnya itu? Nah, rasanya di situ unik gitu loh. Nggak bisa tidur gua tuh pasti kalau minum gitu. Udah teh kopi boleh. Tapi ada susunya. Biar Jadi dinetralin sedikit. Kali ini nih apa nih? Nah, ini menu andalan kita untuk makanan beratnya. Nah, menu makanan beratnya kita ada rice bowl. Nah, rice bowl ini di sini kita pakai ayam, terus dilengkapi sama saus barbeque sama telur. Harganya cuma 18.000, mungkin di tempat lain 20, 25. Cuma di sini balik lagi sama tujuan awal kita di sini kan buat pelajar kan. Buat nongkrong juga. Sini nih. Selanjutnya ada nostalgia nih sepertinya. Ini kue-kue yang kita bilang history of taste. Jadi makanan itu bisa jadi sebuah sejarah buat kita kan. Kayak kue cubit, dimana ya hampir semua orang mungkin pernah makan kue cubit. Mungkin yang sekolahnya sekolah-sekolah yang mahal atau gimana mungkin nggak pernah ketemu. Iya, gitu. sayang banget itu pasti pengalaman SD-nya kurang banget. Masa kecilnya mungkin kurang bahagia. Gak pernah makan kue gini tuh. Belum greget nih. Nah, di sini ada kue cubit. Nah, kue cubit itu salah satu makanan yang bersejarah lah buat gua, buat teman-teman gua, di mana kita sering banget waktu SD kita jajan-jajan kue cubit. Terus selanjutnya juga kue pancong yang nih kue pancong ya. Ya, cuma bedanya kue pancong umum kan, kue pancong umum itu kan pakai kelapa ya. Nah, kita bedanya kita pakai topping, ada dari apa? Tiramisu, keju, Oreo. Kalau yang ini? Kalau ini kita pakai sekarang keju sama coklat. Iya. Jadi bedanya di situ sih sama yang biasa sama yang umum. Gitu. Boleh dicobain nggak? Udah boleh banget cobain. Gue kalau udah lapar nih langsung dari yang berat. Cobain. Oh, oke. Minuman dulu kali ya? Oh ya udah boleh. Ini apa tadi namanya? Tadi cappuccino latte. Oh, cappuccino latte. Cobain ya, teman-teman. Boba ya sekalian disedot. Mantap. Ini kerasa. Oh ya, bobanya belum ya? Pas banget, benar-benar tongkrongan banget. Kopinya benar-benar berasa dan ini menurut tongkrongan banget. Kalian pasti bakal ngerasain ini rasa yang familiar saat kalian di tongkrongan. Kita coba rice bowl ya, kita coba rice bowl. Wih, ini ayamnya gila sih, gue gak bisa motongnya. bingung. Motong gue biasa makan soalnya pakai tangan, langsung di pick up aja sudah langsung. Cobain ayamnya. Mantap. Rasa ayamnya berasa banget. Terus telurnya juga tidak apa nih, sepertinya ini menu keluarga ya. Ini ayam, ini anak. Pembunuhan masal ya. Ini menu keluarga harusnya. Kenapa namanya rice bowl? Ini menu keluarga ini. Keren, recommended banget. Kalau buat kalian datang ke sini, emang harus cobain rice bowl ini karena ini emang menu yang andalan di sini ya. Enak, keren.
Kalau penasaran langsung coba aja dan langsung kunjungi di sini. Matcha, ini matchanya ya? Iya, itu Dari macam dulu nggak fusion sih? espressonya. Tadi gue yang ini belum diaduk lagi. Tapi sama aja ya, rasanya enak. Recommended banget buat kalian yang penasaran sama rasanya, dan ini enak banget. Rasa matchanya berasa dan kopinya juga berasa. Jadi sensasinya tuh kayak rasa pengen melek dan lanjutin makan lagi gitu pengen. Oke, kita langsung ke Yang manis-manisnya. manis-manis ya, penutupnya gitu. Ini Kue yang cubit. sebelum-sebelumnya yang gue rasain ini dari ketiga makanan ini adalah rasa gratis sih sebenarnya karena dibayarin. Oke, kita langsung ke kue cubitnya. Ini pakai Oreo ya? Iya, itu Oreo sama keju. Gue suka banget pakai Oreo kayak gini. Apalagi pakai keju gitu. Enak banget. Dihukum waktu SD. Rasa nostalgia soalnya. Ini pernah banget pernah jajan juga sih dulu makan ginian, dan ini rasanya memorable banget buat kalian yang buat buat pengen yang nyobain. Aduh, gue sampai nggak bisa pengen berkata-kata. Dan ini rasanya wah mantap banget sih. Kalian juga harus cobain ini lagi. Gue sampai nyenduk 2 kali. Enak. Ini pancongnya. Nah, yang terakhir pancong. Lu ada ingatan unik nggak sih tentang kue pancong ini? Kalau gua tentang kue pancong ini yang gua unik banget tuh waktu gua SD sih, sering banget kayak misal contoh kan zaman dulu ada tuh namanya pasar kaget tuh. Yang cuma ada di contoh hari Jumat atau gimana kan. Nah itu sering banget kayak misalnya contoh lagi beli DVD kan, zaman dulu yang masih pakai DVD kan, nggak pakai Netflix. Itu di samping tukang DVD ada tukang pancong. Nah itu udah deket banget sama dia. Jadi lu sambil milih sambil makan juga dong. Nah, Kan paling enak kalau dicobain tuh lagi anget-anget, masih anget-anget. setengah Nah, ini matang masih- sih recommended banget. Kalau makan di tempat ya setengah matang tuh recommended banget. Oke, jadi udah nggak usah banyak basa-basi. Kalian datang langsung aja, oke? Thank you banget, Karais ini keren sih. Ini menu lu dari improvisasi lu sendiri atau selain dari ini, maksudnya selain dari kue-kue ini yang punya history of taste, terus yang dari menu-menu ini, kenapa kepikiran mungkin buat tentang rice bowl gitu? Iya, nah kalau untuk rice bowl itu kan balik lagi didasarin sama teman-teman gue yang lain itu kan banyak yang emang basicnya itu orang kitchen ya. Jadi orang kitchen itu kan emang fokusnya itu ke makanan berat sebenarnya kan, ke makanan berat, makanan asin. Nah akhirnya ya gimana caranya kita tetap harus ada makanan yang bikin orang kenyang. Dan menurut gue nongkrong tuh bukan sekedar kita nyemil-nyemil kayak gimana, bahkan sometimes kita nongkrong pasti butuh yang kenyang dong. Iya benar. Terkadang kita nongkrong di warkop atau di mana adanya mulu cuma ya. Iya. mie, Iya. roti bakar, mie, roti bakar. Nah gimana caranya ya tetap harus ada nasi gitu loh. Iya. Nongkrong juga kan nggak cuma ngopi doang. Biasanya gue nongkrong ngopi doang. Terus lama pengen pulang tapi Lapar. Iya. Nah itu dia. Pengen beli makanan tapi wah mahal banget gitu. Tapi solusi ini ya Iya. dengan harga cukup. Jadi sambil nongkrong sambil terisi nasi juga. Dan juga gimana caranya juga harganya tetap murah dengan cuma 18.000 kita bisa nyajiin semaksimal mungkin, seenak mungkin, Iya. atau bahkan mungkin juga dengan porsinya yang udah segini, insya Allah sekenyang mungkin. Benar-benar tidak mengecewakan sama sekali. Dan saya jadi tidak fokus karena makan makanan ini sungguh enak. Oh ya, Karais, terakhir nih, Karais punya motivasi nggak sih? Ya, memotivasi buat teman-teman yang mungkin lagi ngerintis usahanya dan juga teman-teman yang sedang menjalani usahanya gitu, atau ada pesan-pesan yang ingin Kak Rai sampaikan pada teman-teman. Kalau dari gue pribadi sih, kalau untuk motivasi ya, di usaha sih yang paling penting tuh coba aja dulu. Coba dulu. Pakai kata kunci coba aja dulu. Karena kalau Bob Sadino tuh pernah bilang,
usaha atau apapun itu kalau nggak pernah lu jalanin, nggak pernah lu coba, lu itu nggak bakal jadi apa-apa. Jadi awang-awang. Hanya jadi wacana. Iya. Lu kapan hidup lu isinya cuma rencana doang? Kapan lu bisa mewujudkan apa yang jadi impian lu? Kalau lu punya impian, coba apapun resikonya, sepahitnya apapun, ya lu harus coba. Karena bisa jadi awalnya pahit, akhirnya manis. Tapi bisa jadi juga awalnya pahit dan akhirnya pahit. Dua-duanya itu punya kemungkinan besar. Apa salahnya kita buat mencoba? Intinya coba aja dulu. Karena itu yang bakal kita rasain. Kita juga yang bakal nikmatin itu. Kita juga bakal nikmatin usaha itu sendiri ya dengan karya kita sendiri. Kita sudah merencanakan maupun itu gagal, walaupun di tengah-tengah kita mengalami rasa aduh pengen berhenti gitu kan. Tapi Percaya diri. dengan tekad yang kuat maka kita bisa bangun sendiri dengan kepercayaan itu dan kita bisa buat usaha yang lebih bagus lagi untuk depannya. Oke, terima kasih Kak Rais sudah mengizinkan kami untuk datang ke sini dan nyobain beberapa makanan-makanan yang paling populer di sini. Dan oh ya, ini tempatnya di mana Kak Rais kira-kira? Untuk yang mau datang ke sini, tempat kita ada di Pondok Labu di Jakarta Selatan, tepatnya di Jalan Haji Kamang nomor 3, arah Museum Layang-Layang. Bisa dicek di Google Maps-nya, nanti bisa cek langsung nama kedai kita atau bisa patokannya Museum Layang-Layang. Nanti nggak jauh kok dari jalan. Berarti buat teman-teman yang tinggal di Fatmawati, yang di Pondok Labu, yang di Pondok mana lagi tuh, Pondok Pinang dan yang lain ada, pokoknya dah datang semua ke sini, oke? Dan juga jangan lupa menikmati menu-menu yang ada di sini. Oke, thank you guys. Thank you lagi sekali lagi buat Kak Rais dan teman-teman yang lainnya. Salam juga buat teman-teman yang lainnya ya Kak. Oke. Insyaallah. Thank you guys. See you dalam pertemuan berikutnya. See you. Dadah.